Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di Mushola Al-Ikhlas. Atas nama takmir atau pengurus Mushola Al-Ikhlas mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita hajatkan pada hari ini semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita nanti kelak berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Dan kita semua bisa melaksanakan kegiatan ini di mana-mana, di musola kita bisa menghadiri semua. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf atas pelaksanaan ini, atas kekurangannya, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dulur-dulur, kita ngaji bareng sama Bapak Kiai Haji Abdul Rauf Sirajuddin, dan jangan lupa like and subscribe di Surga 234. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi ja'ala talabal ilmin nafi' lil insani fi hadhihi al hayah min asbabil falahi wan najah. Allahumma ya karim ya rahman adim salawataka wassalamaka ala abdika al-mustafa habibina syafi'ina rasulina sayyidina wa maulana Muhammad imami ahli al-najahi was-sa'adati wal-falah wa man tabi'ahum bihsanin wa ala sa'iri abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, seluruh jajaran takmir masjid kita bersama Baitul Islah, dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan diberi istiqamah oleh Allah. Amin. Perlu kita ketahui dan perlu untuk kita fahami bahwa setiap ucapan itu bisa disifati benar, bisa disifati salah. Setiap ucapan itu satu di antara dua, ada yang benar, ada yang salah. Orangnya bisa disifati orang yang jujur atau orangnya bohong. Setiap ucapan kecuali dua, informasi yang kita dengar atau mungkin bacaan yang kita baca. Setiap kita mendengarkan sesuatu itu satu di antara dua, mungkin benar mungkin salah. Orangnya mungkin jujur mungkin bohong, kecuali dua. Kecuali pinten? Dua. Satu, ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan istilah hadisnya, enggak ada yang bohong, hak, betul. Orangnya dikatakan jujur. Bukan hanya beliau Rasulullah, semua para rasul, para nabi, semuanya apa yang keluar dari beliau satu tok sifatnya, pasti benar, pasti hak, pasti jujur. Sehingga 4 sifat yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, monggo insyaallah jamaah GKA
Di antara 1/4 inggih menika as-sidqu. Napa as-sidqu niku? Jujur. Amanah. Jadi semua apa yang disampaikan oleh Nabi terkait tentang urusan apa saja, Allah Ta'ala firmankan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya wahyu, bukan ngarang, bukan dari akalnya, bukan dari logikanya, tapi dari wahyu. Hak, pasti benar. Yang kedua inggih menika firman-Nya Allah. Napa Pak? Firman-Nya Allah alias Al-Qur'an. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, Allah Ta'ala simpulkan status Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu. Seterusnya apa? Bismillah. Lagi musim-musim liburan ngaji napa ngaji nih ya bismillah. Dzalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi. Tidak ada keraguan-raguan sama sekali. Pun kalau aturake niki kita fokus dua hal. Pegang Al-Qur'an, pegang sunnah hadisnya Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya nggak perlu dibikin ribet. Yang lainnya nggak perlu dibikin ribet. Sekedar kita dengarkan, sekedar kita baca. Tapi yang perlu untuk kita perhatikan dua hal selama kita di dunia. Inni tarikun fikum tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'dahuma abada. Aku meninggalkan kepada kalian umat dua hal yang paling baik. Yang pertama yaitu kitabnya Allah, dan yang kedua yaitu sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma in tamassaktum bihima, kalau kalian semuanya berpegang teguh dengan dua hal. Sibukkan mata kita untuk memandangnya, sibukkan akal kita untuk berfikir terhadapnya, amalkan apa yang ada di dalam isinya. Lan tadillu ba'dahuma abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita iman yang kokoh, amin ya rabbal alamin. Pak Hari, mungkin Pak Hari takmir monggo Pak Al-Islah, monggo ngajeng wonten mriku mawon. Masya Allah, takmir Al-Islah bunder, Masya Allah. Pun, dua hal. Kalau atur ini, dalam suatu hadis baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Ada 4 hal tidak tahu hakikatnya kecuali 4 orang. Ada 4 hal tidak mungkin tahu hakikat itu 4 kecuali 4 orang. Satu saja kita ambil, sisanya kapan-kapan. Kapan-kapan. Ale musim lagi santai liburan kok tetap ngaji ya pelan-pelan mau Allahumma sholli ala Muhammad. Arba'atun, ada 4 hal la ya'rifu qadraha illa arba'ah, yang tahu hakikat ini 4 cuma 4 orang, yang lain nggak tahu. Allahu Akbar. Pertama, napa? Qadrul hayah, nikmat hidup. Nikmat napa? Nikmat urip. Yang tahu siapa? Kok meneng kabeh to? Bismillah, sinten sing ngertos? La ya'rifu qadraha illal mauta. Yang tahu hanya orang yang sudah mati. Lho nggih, selama jenengan hidup, jenengan mboten ngertos nikmat hidup niku mboten ngertos. Yang tahu siapa?
orang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan yang wafat dari kalangan keluarga kita, dari kalangan kerabat kita, tetangga kita, jamaah-jamaah kita, sahabat kita, mudah-mudahan dimaafkan dosanya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dan mudah-mudahan dijadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Niki sabdanipun Rasul, hak, enggak bohong Rasulullah. 4 di antara hal yang tidak tahu kecuali 4 orang di antaranya, monggo Yai Rafiq kali jamaahnya. Inggih menika nikmat suatu hidup. Kita bisa merasakan saat ini kehidupan. Nikmat urip diparingi oleh Allah Ta'ala sampai saat ini masih bisa menghirup udara. Monggo jamaah Babus Salam, monggo ngajeng, monggo Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan tambah makmur, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, illal mauta, kecuali orang yang sudah meninggal dunia. Sebelum hikmah kita baca. Jadi walaupun orang itu Masya Allah puluhan tahun, dia nggak tahu nikmat semestinya kehidupan itu, sehingga kadang-kadang ada kesempatan nggak dimanfaatkan. Gini apa betul? Luang waktu diabaikan. Bisa sholat nggak mau sholat, bisa ngaji nggak mau ngaji, bisa duha nggak mau duha, bisa tahajud nggak mau tahajud. Ketika sudah ajal tiba, apa ucapan mereka? Irji'uni. Dengan Quran, Rabbi irji'uni, Rabbi Gusti irji'uni, kembalikan aku. Ngawur wae, cek enake kon. Loh, urip 60 tahun buat apa? 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun sebagian orang. Loh, lama loh. 360 ping sekian. Ketika ajal tiba sudah meninggal dunia, ucapan mereka di hadapan Allah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang tadi sudah kita sifatkan la raiba fi, mengatakan irji'uni, kembalikan aku. Untuk apa? Nyari mobil? Enggak. Nyari uang banyak? Oh enggak Gusti. Untuk apa? Bangun hotel? Oh enggak. Loh, kamu dari dunia kembali ke akhirat, pengen yang dunia buat apa? La'ali, terusin apa? La'ali a'malu sholihan fima taraktu, supados kula saged ngamalake setunggal amal soleh yang pernah saya tinggalkan. Ketika dibukakan nikmat kehidupan semestinya, baru sadar. Tapi sadare wis ning gone alam barzah, gak iso metu, Pak. Ya nek sadare ning donya mungkin masih bisa, gampang, bisa dikodoi, bisa dilakukan. Sadarnya itu setelah berada di bawah tanah. Makanya Imam Ali, monggo Abah Fauzi Takmir, monggo. Makanya Imam Ali karramahullahu wajhah, beliau mengatakan an-nasu mauta fa idza matu intabahu. Menungso niku selama masih hidup dia mati, tapi kalau sudah mati baru dia hidup. Niku menungso. An-nasu mauta fa idza matu intabahu. Kita semuanya yang masih hidup diserupakan seakan-akan sudah meninggal dunia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, intabahu, baru sadar, oh ternyata fadilah ini taat, ganjaran ini amal, oh ternyata majelis taklim ini, majelis ini. Kemarin saya nyari-nyari dalam kitab, ini tugas ulang ngoten niku Pak, nyari-nyari. Tugas jenengan kan beda-beda. Tentang kita saya dapatkan fadilah mencari ilmu. Saya utarakan mriki sebelum saya lanjutkan.
man ta'allama baban minal ilm yantafi'u bihi fi akhirati wa dunyah kana khairan lahu min umri dunya sab'a sinina siyamiha wa qiyamiha maqbulan ghairu mardud. Sab'alaf sinin, mencari ilmu sekali, padus ilmu sekali, satu bab tentang ilmu yang bisa digunakan kemanfaatan untuk urusan dunia dan akhiratnya, yang demikian itu lebih baik daripada orang puasa di dunia selama 7.000 tahun dan tahajud 7.000 malam, 7.000 tahun. Siyamiha qiyamiha makbulan, itu puasa diterima. Makbulan, itu sholatnya diterima. Ghairu mardud, tidak ditolak. Masya Allah Pak, satu majelis ilmu. Tengok ini kitab Al-Usfuriyah diterangkan, barang siapa yang mencari ilmu satu bab di antara bab ilmu untuk kemanfaatan urusan dunianya ataupun manfaat urusan akhiratnya, lebih mulia daripada orang puasa di dunia ini berapa tahun Pak? 7.000 tahun. Sholatnya 7.000 tahun. Uniknya Pak, makbul ghairu mardud. Ini puasanya diterima, bukan ditolak. Mardud diterima oleh Allah Ta'ala tahajudnya. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah. Majlis dimanapun kita berada mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Pun balik. Pun 4 hal yang tidak diketahui oleh 4 orang. Satu diantaranya nikmat umur saat ini, nikmat sehat, nikmat dikasih kehidupan ini. Mari kita syukuri, karena yang tidak tahu kecuali orang yang sudah meninggal dunia. Ucapannya orang-orang yang sudah meninggal dunia di bawah apa? Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Jawaban pangeran, kala ora mungkin tak kei. Ngoten Pak, la ilaha illallah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha segala-galanya. Iya, tapi kalau sudah ajal tiba enggak bisa saya kembalikan walaupun 1 menit. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla, tidak mungkin akan aku kasih. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang panjang, yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diunjuk. Kita masuk pada materi hikmah hari ini 152. La ilaha illallah. Monggo kula aturi diunjuk monggo. Nggih. Subhanallah, alhamdulillah. Monggo sing gadai kitabe monggo ditingali, sing boten monggo diberengake seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun mustaudaun fil qulubi madaduhu minan nuril waridi min khazainil ghuyub. Allahumma salli ala Muhammad. Nurun, cahaya. Masih nyambung pada pembahasan kemarin. Nurun, cahaya. Mustaudaun, yang dititipkan. Cahaya yang dititipkan, yakni Allah yang menitipkan. Fil qulub, di dalam hatinya para arifin, dalam hatinya orang mukmin, orang muslim, orang ahli taat, ahli ibadah.
Nurun mustaudaun fil qulub, cahaya yang dititipkan oleh Allah ke dalam hatinya para orang mukmin. Pun madaduhu itu sumbernya, madaduhu sumbernya, atau sumber permulaannya, sumbernya minan nur dari cahaya, al-warid yang datang min khazainil ghuyub dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kemuliaan yang bersifat ghaib. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun kula aturi malih bahwa tempat di mana Allah meletakkan cahaya dari setiap amal taat dan ibadah niku manggine teng pundi? Tenggene ati. Teng pundi, Pak? Teng hati. Nggih. Makanya kalau orang itu hatinya hidup, hatinya napa? Hidup. Niku tandane mesti tiyang niku napa? Diberi oleh Allah Ta'ala kenikmatan tertentu berupa amal taat dan ibadah. Niku kalau hati ini napa? Wonten cahayane. Semangat. Dikasih sergep. Rasa cinta, rasa senang. Sebab hatinya niki makmur. Bahasane al-qalbul makmur, hati yang makmur. Hati yang makmur. Okay. Pengajian kemarin saya singgung hadis innallaha la yanzur ila ajsadikum wala ila suwarikum. Allah memandang hati kita, tidak memandang daripada jasad kita dan penampilan kita. Yang dipandang adalah hati kita. Makanya kita dianjurkan terus menerus untuk memperhatikan hati, kerentek-kerentek hati, lintasan-lintasan hati terus kita pandang, terus kita upayakan, terus kita jaga. Mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah. Karena itu adalah tempat di mana nur akan transit di dalam hati manusia. Boten cahaya lampu niki mboten. Niki cahaya lampu nunggu matahari muncul lah, cahaya lampu hilang kalah saingan. Nah, ini nunggu PLN. Nggih mboten cahaya matahari. Cahaya matahari cuma siang, malam mendelep hilang. Nggih mboten cahaya rembulan. Cahaya rembulan nunggu malam, datang siang hilang. Nah niku cahaya yang zahir niki mboten cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengalami gerhana. Napa? Tidak mengalami gerhana. Matahari yang begitu besar ada di langit 4 itu, Pak. Kata ulama ahli tafsir itu di langit 4 itu cahaya matahari. Itu mengalami gerhana. Begitu pula cahaya rembulan besarnya lebih daripada dunia juga mengalami yang namanya gerhana. Okay. Tapi kalau cahaya orang mukmin yang ada di dalam hatinya enggak pernah mengalami yang namanya gerhana, non-stop terus menyala. Apalagi kalau terus ditambahi taate, ditambahi ibadah, terus diistiqomahkan, diajekan terus menerus, masya Allah hatinya niki tambah bercahaya. Nah, dari sini maka mari kita terangkan beberapa hal yang diarahkan oleh ulama untuk menjaga hati kita. Karena hati ini adalah hal yang paling yang paling dituju oleh syaitan dan iblis, bagaimana cara merongrong ini hati supaya hatinya menjadi rusak.
Kemarin sudah saya aturaken apa? Dzikrul ma'iyah. Napa tegene grup alia. Bahasanya dzikrul ma'iyah. Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nadhiri, Allah hadiri, Allah qaribun minni. Sampun apa dereng? Dereng sampun dereng. Dereng nggih berarti. Datang mriki dereng. Tenggene majelis alia grup niku pun kula aturi. Naminipun dzikrul ma'iyah. 7 kali saja, tapi jenengan sediakan waktu khusus. Ngoten lho Pak. Ojo gelem diganggu. Urusan duit ora gelem diganggu kok. Ojo gelem diganggu. 7 kali niki jenengan khususkan waktu yang tepat, itu waktu yang mana? Allah ma'i, Allah bersamaku. Jenengan aturake, dibaca sambil dihayati, artinya leboke tenggene manah jenengan. Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah syahidi, Allah memandangku, Allah nadhiri, Allah melihatku, Allah hadiri, Allah selalu hadir bersamaku, Allah qaribun minni, Allah dekat dengan diriku. Pinten kali Pak? 7. Kalau bisa selepas sholat dengan amalkan. Nek mboten usahakan wabil khusus akhir malam. Sebelum tiba fajar, waktu beberapa menit jenengan hadirkan, jenengan utarakan, jenengan lantunkan. Mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah. Tempat nur dan tempat cahaya. Niku naminipun dzikrul ma'iyah. Napa? Dzikrul ma'iyah, dikatakan al ma'iyah karena ada permulaan Allah ma'i, Allah bersama aku. Nah, zikirnya para aulia, para solihin seperti itu. Kemudian yang kedua inggih menika napa? Lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran secara umum, khususnya surat Al-Insyirah. Biasanya niki perlu niki. Surat Al-Insyirah. Napa niku ayate? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tengene keterangan kitab tafsir Sawi temriku dibaca 11 kali. Tujuannya apa? Supados ati niki lapang. Insyirah artinya lapange dada, cepat terbukanya untuk cahaya Allah. Mungkin pernah saya sampaikan, innan nura idza dakhala al-qalba, cahaya niku kalau sudah masuk ke dalam hati, niki sabdanipun Nabi Muhammad, innan nura, sesungguhnya cahaya, idza dakhalal qalba, kalau sudah masuk ke dalam hati, infasaha wansyarah, hati itu dikasih tumakninah dan ketenangan. Cuma orang sekarang tenang niku nek nyekel dhuwit nggih. Ya nayane kok sik makome ngono ora mundak-mundak ya. Nek gak nyekel dhuwit gak tenang. Lho hikame wis 150 iki. Wis tok 150 hikame. Nyekel dhuwit tenang, gak nyekel dhuwit susah. Lho. Leres. Padha berarti padha. Padha kali kula berarti ngoten ya. Infasaha wan syarah. Tenggene dodo, tenggene mana niku tenang. Subhanallah. Ulang-ulang malih. Ketika cahaya itu melebet tenggene mana Pak? Monggo dicek. Niki yang perlu dicek Pak.
Nggih, sekali tempo ngecek duit niku penggawean pun tiap hari ngecek duit. Niki dicek, mana jenengan kula atine niki ana nure napa mboten? Lho nggih, salat 5 waktu, pengajian, Quran, tahajud niki dicek. Bahasane niku napa? Nek kedokteran napa? Di suhu badan, ngecek darah napa namanya? Lah. Napa? Tensi. Lah di tensi tek ngoten. Tema gak ana alate. Alate napa? Alate jenengan waktu isyraq. Jalan apa mboten? Jalan. Alhamdulillah, tensine isyraq. Duha kerjakan. Oh, ning itu carane ngaji, berangkat. Napa malih, Pak? Niku dicek dulu. Depannya ada perintah, ada sunnah. Bagaimana hati kita? Cenderung enggak? Kalau cenderung berarti ada cahaya. Terus para sahabat matur, ya Rasulullah, hal lidzalika min alamah. Niki urusan hal yang gaib. Kita enggak tahu karena ini urusan di dalam kula nyuwun tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dalam hati saya niki ada cahaya. Ditunjukkan, mungkin dulu pernah saya sampaikan ya, ngaji gitu diulang-ulang supaya terus tambah mantap terus menerus supaya tambah bisa mengamalkan. 3 kata Rasulullah, monggo 3 niki ono napa mboten? Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Yang pertama, at-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wal isti'dad lil maut qabla an-nuzul. Yang pertama, at-tajafi an daril ghurur, mulai menghindar tentang urusan dunia. Ana apa mboten? Hah? Kok ngguyu lho ya ngene aja ini biar dilanjut sama mboten iki. Kesenangan tentang dunia mulai berkurang. Napa tambah? Tambah napa berkurang? Tambah Ustaz. Enak donya nih Ustaz. At-tajafi andaril ghurur. Tajafi niku renggang. Jadi mulai ngadoh. Tajafi makna bahasa niku renggang, ada sekat antara orang dengan dunia. Tajafi boten, jangan salah paham, berarti sudah enggak jadi orang jangan salah paham. Ini maksudnya terkait tentang hati. Boleh kita kaya, boleh kita punya uang banyak, tapi jangan sampai merusak tandane napa tandane Pak? Gak kemandil dengan dunia, tandane gak seneng dengan dunia. Yo tandane apa? Siap ketika Allah Ta'ala butuh dana. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Hei menungso, kata Allah, aku butuh dana, delok seleno. Ngono Pak. Abot Pak. Lanjut napa mboten iki? Ditutup nomor lanjut nih. Loh, harus siap loh Pak. Urip cuma sepisan loh Pak. Urip hanya sekali, hidup hanya sekali tok. Ini kalau kita gagal, naudzubillah. Kalau kita sukses selama-lamanya khalidina di dalam surganya Allah. Itu ayat, man dzalladzi yuqridullah. Siapa di antara kamu yang mau meminjamkan uang kepada Allah? Loh kan, Allah itu pemberi rezeki dari Allah, uang dari Allah. Allah mengatakan, siapa yang mau qard, bahasa Arab, siapa yang mau meminjami aku lagi butuh dana, masjidku butuh, musolaku butuh, anak yatim butuh, madrasah butuh, siapa qardan hasana, apa janji Allah? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, akan dilipat gandakan oleh Allah. La ilaha illallah. Pun nek sing gegem aja ngaku dalamnya ada cahaya. Aja ngaku nek sing gegem. Napa Pak gegem niku Pak? Gegem. Lah, pun bahasane mantap. Pun niku bahasane wis. Maknyos niku jawabane. Bahasane wis bakhil.
Kalau isih gegem bahasa mboiman, lho kanggo pangeran kok mboiman. Pangeran bahasane Allah nggih, aku lagi butuh duit dana, dulu aku nilai duit sampean, oleh ora? Fayudha'ifu dari Allah, semuanya dari Allah dititipkan kepada kita. Kalau kita bisa merawat, masya Allah di surga dikasihkan semuanya. Saya pernah dengar dari guru saya Habib Umar, dan banyak sekali juga guru saya. Beliau punya guru namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Niku pernah orang datang ke rumahnya beto arto sak Pak. Napa Pak? Wonten tiyang nggih datang ke rumah beliau beto arto sak karung Pak. Masya Allah, isine piro Pak? Pak karung. Habib niki arto saking kula. Oh, terima kasih. Habib keluar dari rumahnya sebelum azan balik, karungnya wis entek. Ning kalau awak dhewe, oh lumayan, simpen gawe 10 tahun lumayan. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, salah satu ulama besar di kota Jeddah yang wafat sekian berapa puluh tahun. Datang orang ziarah ke beliau, bawa apa Pak? Uang pinten Pak? Sekarung. Kira-kira di sini pinten Pak? Saudi loh Pak, bukan rupiah. Saudi. Keluar Habib pagi, siang, sore sebelum asar masuk ke rumah, dicek kantongnya entek ludes. Wah, bener at-tajafi andarul ghurur. Kita kadang-kadang diuji pakai kotak amal niku milih-milih sing paling noleh paling sithik ya ikuti. Keliru satu saya astagfirullahaladzim, kenapa keliru? Padahal saya pengen 5.000 kok keliru 50.000, astagfirullahaladzim, muter gak iso jamaah sampean apa? Perkara keliru. Gak keliru Pak, gak ada kelirunya, jenengan pas naruh tenggene rumah pangeran iki pas. Yang keliru mungkin yang di luar sana yang digunakan, apalagi musim-musim semacam ini Pak, hati-hati. Nah itu bahasa Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa di antara kalian yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Pun pertama tolong dicatat, napa? At-tajafi andaril ghurur, mulai gunakan sekat demi sekat antara kita dengan dunia terkait masalah jangan sampai ada kumantil tenggene ati. Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu maha indah, suka keindahan. Monggo dengan badai merenovasi rumah, monggo. Badai mobil beli baru, monggo. Tapi tolong jangan sampai menyebabkan hati ini tambah jauh dari Allah. Yang kedua, singkat waktu, al-inabah ila daril khulud. Mulai fokus golei bekal menuju ke napa Pak? Tempat abadi alias akhirat. Urusan akhiratnya luwih kathah daripada urusan dunianya. Urusan akhiratnya luwih kathah, apalagi yang sudah masuk ke umur 60 tahun. Siap kok ngguyu dong nggih, antara 60 70 bahasane wis lekas dawuh sinten niku Mbah Sunan sinten itu tiyang teng donya kados mampir transit. Jenengan nek transit niku goleki napa Pak? Lho kok ngguyu? Jenengan nek transit niku lho Pak, tengene rest area goleki napa? Mungkin kopi secangkir, ngisi bensin. Mau berapa jam Pak? 10 jam. Sejenak tok nyari toilet selesai. Mau kemana ini kok cepat? Oh saya punya tujuan Jakarta. Lu jangan transit lama Pak, sampean nggak nyampe nanti. Begitu pula dunia.
hanya sekedar transit. Jangan noleh ke sana ke sini, fokus, karena kesempatan kita untuk menuju kebahagiaan akhirat hanya semata-mata di dunia. Dan Allah menciptakan dunia mengatakan dalam Qur'annya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Aku milih akhirat wahai Muhammad. Aku yang menciptakan dunia dan akhirat, milih akhirat. Lebih mulia daripada dunia. Menungso sehingga nyiptake dunia milih napa? Ya mestine melok pangeran itu. Kok milih dunia? Wong ndak menciptakan kok dipilih. Kan ngoten. Nggih, ikut dengan Allah apa yang menjadi sarannya Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kedua niki monggo. Nah niki kemarin sudah saya aturi amalan-amalan yang simpel, pahalanya gede, ganjarannya gede, khususnya sholat jamaah diperhatikan, datangi majelis taklim khususnya di masjid, di musola, dan amalan-amalan lintunya yang mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Ta'ala nikmat sehat walafiat, panjang umur serta berkah, amin amin ya rabbal alamin. Don. Yang terakhir, yang ketiga, ulangi malih niki tanda dalam hati kita ada cahaya at-tajafi, mulai menghindari urusan dunia, artinya jangan sampai membuat hati kita kotor. Yang kedua yaitu lekas-lekas fokus urusan akhirat. Yang ketiga yang lebih penting, al-isti'dad lil maut qabla nuzulih. Siap-siap, adakan persiapan yang komplit, konkret, komplit sebelum malaikat Israel datang. Malaikat Nabi Israel datang dan pasti akan datang. Hak. Apakah ada perbedaan antara ulama tentang Israel mungkin nggak datang atau datang? Sepakat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala kalau sudah jadwalnya sampai nggak bisa dipending, vonis langsung dari Lauhul Mahfuz, manusia pasti akan mati. Mudah-mudahan panjang umur, husnul khatimah. Isti'dad lil maut, mengadakan isti'dad, persiapan yang komplit, jangan sampai ada yang ketinggalan. Usahakan jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada barang yang tertinggal. Mau kemana Bapak? Saya mau ke Surabaya. Berapa hari? Mungkin 2 jam. Tolong dompetnya disiapke. Surabaya tok niki lho Pak, 2 hari tok Mas. Seandainya dompet, HP, napa malih Pak? Dompet, HP, baju 1, 2. Pak kok enggak gawe akeh-akeh to Pak, jare bojone. Enggak, cuma Surabaya tok. Masuk Surabaya ketinggalan Pak dompetnya. Balik enggak usah. Telepon bojo kon ngirimi liwat napa? JNE. Lah nek tenggene akhirat jenengan ketinggalan apa ngirim liwat napa Pak? JNE ta. Paket kilat. Jauh banget perjalanan kita, sangat jauh, yang tidak mungkin akan kembali lagi. Jakarta akan kita kembali, Surabaya akan kita kembali. Ketinggalan, nyantai, santai. Kemana-mana ada ATM, oke, gampang. Di mana-mana ada tempat mudah. Kirim barang di mana-mana. Kalau seandainya yang ketinggalan posisi orang di alam barzah, la ilaha illallah. Tahu kayak gini aku nurut Nabi, tahu kayak gini aku nurut Allah, wes kasep ora rawuh. Man dakhala al-qabra bila zat faka'annama rakibal bahra mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith. Setiap jenazah masuk ke dalam alam kubur seperti orang tenggelam. Ngertos tenggelam Pak? Jenengan sukani nopo niku? Mobil tambah gelap. Napa jenengan sukani?
Apa Pak? Gedebok. Napa? Gedebok. Ono mobil depannya gedebok. Milih pundi Pak nek kelep? Milih mobil tambah kelep. Dua helai, dan itu akan kita alami saat kita meninggal dunia. Betul? Kok ora betul sapa? Betul. Nggih, ngoten Pak. Ora nggih. Lho nggih to. Sudah berapa kali kita menyaksikan jenazah? Bisa dihitung puluhan kali. Deloken. Sangune apa? Hah? HP Samsung? ATM? Napa sangune? 2 helai kafan atau 3 helai kafan? Sing jelas 1 kafan itu wajib. Loh, iki miliuner loh, wong sugih, walaupun sugih tetap 1 kafan. Loh, ini pejabat tinggi, walaupun kelasnya pejabat kafan. Wong Nabi Muhammad Rasul mulia saja kafan loh itu Bapak. Oh, ternyata ada sesuatu yang dibawa yang tidak kelihatan, yaitu amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita cahaya dalam hati kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan dunia yang kita miliki berkah untuk sedekah, untuk infak, untuk fisabilillah, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji diberi kemanfaatan oleh Allah, bisa mengamalkan secara istiqamah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur yang panjang yang berkah, umur yang panjang yang berkah, sehingga bisa kita mencari modal sebaik mungkin, modal untuk barzah kita, modal untuk alam mahsyar kita, modal saat kita ditimbang amal kita, modal saat kita dihisab oleh Allah, modal saat kita melintas siratal mustaqim, modal saat kita berada di surga Firdausul A'la bersama para nabi, para rasul, para malaikat, para aulia, para salihin, khususnya bersama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. 3 menit, 4 menit. Amin. Ya arhamar rahimin farrij 'alal sarang-sarang ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin farrij wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-fana wal hala ya ummu dunya wa din, ya arhamar rahimin farrij rabbi isqina ghaitha 'am nafi mubarak dalam yadumu fi kulli 'am ala ma marri